Selamat siang semuanya, dan pada hari ini saya akan menyerpu bilah mandau panjangnya 55 cm. Nah, ini pesanan dari saudara kita, mohon maaf kalau tersalah. Beliau ini pesan mandau hulu tungur, sarungnya juga bengris seperti itu. Dan pada hari ini penyelesaian bilah untuk mandau tersebut, dan bukan hanya ini, ada bilah dari saudara-saudara kita lainnya juga begitu. Nah, ini juga untuk menjawab sekali lagi request pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan, Bang, kenapa kok mandau itu ada hitamnya, di atas hitam, terus di sini putih, terus di dalam sini hitam, terus di sini putih. Apakah itu dicat? Apakah itu diwarnai, Bang? Kok mandau bisa seperti itu ya? Nah, itu. Nah, ini perlu saya jawab kembali untuk hal ini. Nah, makanya itu sering-sering tonton YouTube saya, Empu Glol. Makanya itu apabila orang yang sering menonton YouTube Empu, pasti dia akan mengerti mandau secara 100%. Tuh. Mandau pertama kali di dalam pembuatannya itu dia pasti putih semua begini nih, diasah, digurinda, dibentuk, dia tidak ada hitamnya, putih semua seperti ini. Nah, itu bukan kita mengecatnya, enggak. Ketika terjadi proses pembakaran nanti, yang mana terasah, yang mana enggak, yang enggak itu tertinggal, yang terasah itu maka itu menjadi putih. Nah, ketika diasah seperti ini, nanti dia akan meninggalkan di atas ini hitam, maka kelihatan mandau itu indah dan cantik seperti itu. Nah, ini bidang yang terasa sudah nampak kelihatan. Nah, nih tuh. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini bagian kolongnya juga sudah kelihatan. Nah, ini kolong. Nah, ini nanti akan terkena asahan bagian belakang di sini dan di sini. Itu. Nah, ini. Nah, seperti inilah proses pertama mandau ketika belum diserpuh, belum apa-apa. Nah, ini. Nah, nanti kita akan juga melihat mandau ini setelah diserpuh seperti apa, setelah diasah seperti apa. Dan bilah mandau ini, mandau tempilan hulu tunggur ini nanti jadinya, ini pesanan dari saudara kita dari kota Bandar Lampung. Nah, ini ada ukiran juga di sini sedikit. Nah, di sini ini belum dibuat ukiran. Nanti kalau sudah diserpuh, dites sempurna, maka bilah mandau ini baru kita bentuk demikian dan kita asah dengan rapi. Pada sesi ini Empu juga menjawab pertanyaan dari saudara kita. Ini juga beberapa kali ditanyakan kepada saya, Empu sebenarnya menyerpuh itu pakai apa, Empu? Pakai oli, pakai air campur garam, atau memakai apa? Padahal ini sudah saya jawab, mungkin kalau 10 kali lebih saya menjawab. Kayaknya serpuhan yang saya lakukan tidak dipercaya oleh saudara kita. Mungkin ada dianggap ada campuran lain, sehingga besinya dianggap kokoh dan kuat. Kira-kira seperti itu. Padahal saya sudah katakan, saya menyerpu pakai air. Saya nggak pernah pakai apa-apa, campur ini, campur itu, serpu di oli juga saya nggak pernah. Itu bukan berarti saya menganggap saudara kita menyerpu pakai oli itu tidak bagus. Enggak, banyak kok yang bagus. Cuma tergantung kebiasaan kita. Kalau saya menyerpu pakai air, dari turun temurun sampai saya serpunya pakai air gitu. Jadi saya tidak ada pembelajaran memakai yang lain. Bukan saya katakan tidak bagus, enggak. Itu mohon maaf, jangan salah, jangan baper dengan apa yang saya katakan. Saya ini menjelaskan tentang budaya tradisi suku saya, Dayak Benua. Kita pakai air gitu. Tidak melarang orang lain mau memakai apa, kayak terserah. Pada intinya kan serpuhan, yang penting besinya bagus, bisa dipakai. Itu kan yang dicari itu. Tidak peduli mau dia serpuh pakai apa. Kan ya intinya seperti itu. Nah, untuk membuktikan agar teman-teman percaya, kita melihatnya langsung tempat Empu menyerpuh. Oke.
Nah, ini air hujan bekas kulkas ditampung. Empu nampung air hujan. Air hujan tersebut empu ambil dari mana? Nih, air hujan dari atas terpal tempat kerja saya. Kemudian jatuh masuk ke sini. Dan air ini tidak ada campur apa-apa. Ini air hujan murni. Itu kenapa nggak jernih empu? Karena ini kan beberapa kali kita pakai, kotor lah, kena debu lah, nih debu api serpuh. Nah, dia masuk ke sini, terus kotoran-kotoran lainnya juga masuk. Nah itu nggak ada pakai campur apa-apa. Nah teman-teman bisa melihat sendiri proses tempat saya menyerpuh bilah mandau yang ada. Teman-teman juga ada yang bertanya, empu pakai besi apa sih kok kuat besi yang dipakai empu? Saya tidak pakai besi lain, yang jelas besi baja per. Nih seperti ini salah satunya. Ini per puso. Itu. Pokoknya per mobil, per truk, per strada, per apa aja saya pakai. Intinya adalah di serpuhan. Nah, ini teman-teman bisa melihat tuh potongan-potongan per yang saya pakai. Nah, saya tidak pernah memakai besi lain. Bukan berarti itu tidak bagus. Semua besi itu bagus, yang penting besi baja. Pada intinya adalah serpuhan. Saya berulang kali mengatakan ini, serpuhan yang menentukan. Itu. Bagaimana empu tajam mandau itu bisa seperti silet, bisa menyayat kertas, bisa menyayat plastik empu. Ada yang sekali tebasan itu. Bagus sekali mandau itu empu. Apakah empu punya yang seperti itu? Mohon maaf, saya kalau yang tajam langsung seperti itu saya tidak punya. Karena menurut pengalaman saya di dalam mandau, penyerpuhan mandau, yang utama itu adalah kekuatan serpuh. Coba Anda pikirkan, apa yang saya katakan benar nggak? Serpuh paling pertama yang menentukan. Kalau serpuh itu sudah bagus, tinggal kita mengolah, tinggal kita mengasahnya. Itu mengasahnya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Saya tidak mungkin seperti saya Empu Gelol mengasah mandau untuk ke Anda sampai setajam-tajamnya. Saya Empu Gelol tidak tahu tajam kriteria menurut saudaraku ini seperti apa. Saya nggak tahu. Jadi saya tajam menurut saya cukup. Setelah itu tetap kembali kepada saudara kita yang memesan mandau ini. Mau tajam seperti apa itu terserah, haknya, miliknya. Itu. Nah, jadi itu untuk masalah tajamnya mandau itu kembali kepada pribadi masing-masing. Itu. Saya Google tidak mungkin untuk melakukan itu. Ya, karena kita punya prinsip itu, kadang-kadang kita sudah merasa tajam, menurut orang lain belum tentu. Itu. Kriteria tajam itu seperti apa? Tergantung pribadi masing-masing. Kalau sudah serpuhan bagus, kita mau mengasahnya, apa saja bisa kita tebaskan, mau itu kertas, mau itu kayu, mau apa saja. Itu, jangan tertipu oleh yang namanya potong kertas. Itu, karena kalau potong kertas saja, lading dapur, pisau dapur yang tidak punya serpu saja bisa potong kertas, tajam itu. Coba itu dihantamkan ke kayu, matanya peot-peot, bengkok-bengkok semua karena tidak punya serpu. Nah ini. Nah sekarang buat saudaraku semuanya, kalau perlu seluruh Indonesia tanpa terkecuali, bahkan saudaraku di Malaysia, ini PR buat saudaraku. Pada saat ini ketika menonton channel atau kontennya Empu, ya tolong diperhatikan, menonton kontennya Empu ini, saya berharap mandau jenis tipe seperti apa saja saudaraku punya, silakan cabut pada saat ini, cabut. Teskan, potong ke kayu, lihat serpuhannya bagus enggak, lihat tajamnya. Nah kalau tajamnya itu kembali kepada kita masing-masing yang mengasah. Kalau perlu asah dulu sampai tajam mandau saudaraku, baru tes ke kayu, lihat kemampuannya. Kalau matanya peot-peot,
berarti mandau ini hanya mandau seni biasa, serpuhannya kurang bagus atau besinya juga nggak bagus. Nah itu, jadi janganlah kita tertipu dengan masalah yang potong kertas. Nah itu, karena potong kertas ini bisa saja ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya kita mencari mandau yang serpuhannya bagus. Saya tidak menyarankan harus beli dengan saya ampuglol, saya tidak menyarankan harus pesan dengan saya ampuglol. Banyak kok saudara kita membuat mandau yang membuat konten YouTube ini, mungkin ratusan bahkan lebih. Silakan saudaraku memilihnya, semuanya bagus-bagus. Bahkan banyak juga yang nggak ada main YouTube, yang di Facebook saja, bahkan yang tidak main Facebook juga banyak kok, mana besi bagus-bagus juga. Itu, jadi jangan jangan harap bahwa saya membuat konten ini sebagai promosi, saya menjual barang saya, mengatakan barang saya lebih bagus. Enggak, saya tidak pernah seperti itu. Jika seandainya ada yang merasa seperti itu, berarti saudaraku lah yang salah berpikir. Sementara saya tetap berpikir apa adanya seperti dulu, real, atau tidak menyinggung, menyakiti siapa saja. Semuanya saya anggap adalah saudara. Tujuan saya mengatakan sesuatu adalah tentang sesuatu hal yang baik, yang bisa diterima oleh semua saudaraku tanpa terkecuali, tanpa suku ini enggak. Nah itu, oke, hanya itu yang dapat sampaikan. Mari saksikan proses yang kulakukan untuk mandau saudara kita dari Bandar Lampung, mulai serpuhan sampai mengasahnya. Rata miring. Bingung lah dia tuh suka minyak apa bekas kaki kah.
Hindi mo bekas besi ya tuh. Oh. Bekas tunuan tuh. Oh. Pas ini. Iya, pistol. Nah, inilah bekas serpuhan, semuanya hitam setelah diserpuh. Tadi teman-teman melihat saya menyerpuh langsung. Nah, itu jadi videonya nggak ada jeda sampai di sini. Nah, ini kan hitam semua. Tuh, sudah diserpuh. Nah, itu bekas serpuhan kelihatan. Teman-teman bisa melihat. Nah, nanti terasah di sini. Nah, ini terasah juga bagian di sini dan di sini. Nah, inilah sistem pengenalan. Ini yang dilipat tadi. Besinya ujung oke, kita asah dulu. Kita sudah selesai mengasahnya sekitar 75%, belum terlalu sempurna. Nah, ini hasil asahannya. Ini bagian belakang yang terkena asahan di sini dengan di sini. Teman-teman bisa melihat tuh. Yang di tengahnya nggak kena asah. Nah, ini yang diasah di depan, teman-teman bisa melihat tuh. Nah, ini belum sempurna betul asahannya karena saya akan menguji serpuhan. Nanti ketika serpuhannya cocok, bagus, barulah kita benar-benar mengasahnya. Tidak seperti ini, tetapi bagus, dia putih. Nah, ini kan masih ada hitam-hitamnya sedikit, ini belum 100%, baru sekitar 75%. Kita mengujinya dulu apakah serpuhannya ini mampu ke kayu ulin atau enggak. Kita melihatnya secara langsung. Panjang bilah 55 cm, lumayan berat, ditebal bagian belakang tuh. Nah, ini kayu ulin. Nah, ini kayu ulin. Tuh, matanya tidak rusak sedikit pun. Nah ini bekasnya. Tidak rusak. Nah, ini juga kayu ulin, ini kita tes lagi di ini.
bukan kayu ulin, ini kayu bangris. Ini lumayan nalot dan keras juga tuh bekasnya. Matanya nggak ada rusak juga, nah masih utuh dan sempurna tuh, bisa dilihat gitu. Kita melihatnya lagi. Tuh matanya utuh. Nah, tinggal dibuat di sininya dan kita asah ini lagi buat rapi. Nah, inilah hasil uji kita terhadap bilah mandau ini. Kemudian kita mencoba mencari tulang. Seperti biasa kita akan mengujinya ke tulang juga. Nah, ini ada sisa tulang, ini keras ini. Biasanya mata mandau akan rusak jika menghadapi tulang, karena tulang ini keras, cukup keras. Mudah-mudahan bilah mandau ini mampu makan ke tulang. Kita melihat lagi. Tuh, cukup keras sekali tulang ini. Matanya nggak ada yang rusak. Kita coba tulang yang lainnya. Kita mencari tulang yang mudah kita pegang. Kalau tadi kan sulit kita pegang, kalau ini kita mudah pegang. Posisinya juga enak. Nah, ini keras ini. Coba teman-teman lihat. Tuh. Tuh. Matanya nggak ada rusak. Nah, teman bisa melihat. Dan ini masih tajam. Kita tes lagi ke kayu ulin. Siapa tahu habis makan ke tulang, rupanya di kayu ulin nggak makan. Kita lihat lagi. Nih kayu ulin. Teman-teman lihat. Tuh. Tuh. Kita ketemu kertas ini, kita tes apakah dia masih makan kertas apa enggak. Kita lihat nih. Kita lihat tuh. Teman-teman bisa sudah melihatnya. Kita tes lagi nih. Nah, ini kan bekas kena kayu tadi tuh. Wah, lembek ini, kena basah. Saya rasa cukup pengetesannya. Saya sampai bingung mau ngetes kemana lagi ini ya. Itu matanya juga nggak ada rusak-rusak ini. Nah, itu. Nah, inilah jaminan dari saudara kita. Yang penting poin pertama adalah serpuhan seperti yang saya katakan, dan
Untuk selanjutnya tetap saya kembalikan kepada saudaraku untuk mengasahnya setajam apa saja, mau setajam silet, mau setajam ya terserah. Itu yang penting serpuhannya oke. Oke, hanya itu saya sampaikan, dan salam budaya serta tabis selalu untuk kita semua. Amin.